Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu kembali dengan Ibu Widi dengan Bu Farida di sini yang akan menyampaikan materi mengenai teorema Pitagoras yang minggu lalu sudah Ibu berikan tugas dan sudah Ibu koreksi. Hampir sebagian besar sudah banyak memahami tentang teorema Pitagoras. Ada tugas yang sudah kemarin juga diberikan, terakhir besok pada tanggal 19 hari terakhir pengumpulan tugas PR tugas matematika yang pertama mengenai teorema Pitagoras. Ada dua nomor 1 dan nomor 4 pada halaman 31. Sekarang materi akan Ibu lanjutkan dengan ya. Hari ini Bu Widi akan melanjutkan materi kemarin sudah diterapkan, mana itu triple Pitagoras, lalu segitiga siku-siku, lancip dan tumpul. Hari ini Bu Widi akan mengajarkan kembali mengenai penggunaan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak dua buah titik. Perhatikan di situ ada gambar. Gambar pertama itu adalah sebuah garis, yaitu merupakan sisi miring atau hipotenusa, diberi dengan garis bantu dengan titik-titik koordinat yang sudah diketahui, akan terbentuklah sebuah segitiga siku-siku, yang mana alas dan tingginya atau dua sisi siku-siku yang lain dan sisi yang miring atau yang terpanjang yang disebut juga dengan hipotenusa. Untuk sembarang titik A, apsis dan ordinatnya, yaitu koordinat titik A dengan apsis dan ordinat. Begitu pula titik yang kedua, yaitu misalkan dengan titik B, apsis dan ordinat diketahui, maka berapakah mencari panjang sisi AB? Mencari panjang sisi AB atau sisi miringnya dengan menggunakan jarak AB. Di situ ada rumus yang diberikan adalah akar dalam kurung X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah buka kurung kembali Y2 dikurang Y1 tutup kurung dengan pangkatkan 2. Oke, dengan rumus yang ada mencari jarak atau panjang sisi miring atau hipotenusa dari garis AB, dari panjang AB atau jarak AB, bisa digunakan kembali rumus yang ada, yaitu akar buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung pangkat 2. Itu semua berada di dalam akar. Sebagai contoh, kalian perhatikan di sini bagaimana menghitung panjang garis AB atau jarak AB jika koordinat titik A diketahui negatif 73 dan koordinat titik B diketahui 5 negatif 6. Oke, dari koordinat titik A negatif 7,3, apsisnya atau X1 nya negatif 7 dan Y1 nya sama dengan 3. Koordinat titik B 5, negatif 6, sebagai X2 kita misalkan X2 yaitu 5 dan Y2 nya negatif 6. Dengan menggunakan rumus jarak AB, akar X2 dikurang X1 dalam kurung pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dalam kurung pangkat 2. Kita masukkan X2 nya X1. Ingat hati-hati di situ, 5 dikurang negatif 7 dalam kurung, berarti secara kesatuan negatif 7 nya dipangkatkan 2, sehingga negatif 7 pangkat 2 akan berubah menjadi 7 pangkat 2. Setelah itu selesaikan, akan didapatkan di jumlah panjang AB adalah akar 225, maka jarak AB adalah 15 satuan. Karena pakai petak, maka satuan petak. Itu adalah contoh mencari jarak dari dua buah titik. Selanjutnya, bagaimana penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang? Pada dasarnya sama. Masih ingat kalian bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Ya, bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Nah, bagaimana sekarang penerapannya pada bangun datar? Kita lihat di sini ada persegi panjang dengan panjangnya adalah 16 cm, lebarnya adalah 12 cm. Bagaimana mencari salah satu panjang salah satu diagonalnya? Prinsip yang sama. Kita misalkan
bahwa sisi miringnya adalah X pangkat 2. Tadi kuadrat sisi miring berarti X pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Panjangnya 16 kita pangkatkan 2 dan 12 kita pangkatkan 2. Bu, apabila saya memakai 12 yang duluan, boleh tidak, Bu? Boleh. 12 yang di depan, 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Boleh terbalik itu, karena kalian masih ingat sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan maupun sifat komutatif terhadap operasi perkalian. A tambah B sama dengan B tambah A, atau A kali B sama dengan B kali A. Oke, setelah dapatkan, masukkan tadi panjangnya 16 kuadrat adalah 256 dan lebarnya 12 adalah 12 kuadrat 144. Kita jumlahkan X pangkat 2 400, maka X sama dengan akar dari 400 adalah 20, sehingga panjang diagonal salah satu diagonalnya adalah 20 cm. Oke, tadi bangun datar, kalian sudah menguasai bangun datar. Sekarang bagaimana kalau berubah ke dalam mencari penggunaan teorema Pythagoras pada bangun ruang? Di sini ada sebuah balok dengan sisi-sisi ABCD, EFGH. Kita namakan panjang sisinya letakkan. Dan yang diketahui panjang AB adalah 8 cm, BC 6 cm, dan CG 12 cm. Pertama yang dicari adalah mencari bangun datar dari ABCD. Berapa panjang AC? Kita gunakan kembali teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Sisi miringnya adalah AC, masukkan. Dua sisi siku-siku yang lain yaitu AB dan BC. Sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat kalian ganti panjang AB-nya 6, panjang AB 8, panjang BC 6. Pangkat 2 dipangkatkan 2 seluruhnya. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Sehingga AC kuadrat sama dengan 100, AC akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang AC adalah 10. Apabila AC sudah kita dapatkan, kita akan mencari diagonal ruangnya. Salah satu diagonal luar yang di situ adalah AG. Oke, dari segitiga ACG siku-siku di C, maka teorema Pythagoras kembali, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Kuadrat sisi miring dari bangun ruang AGC siku-siku di C, kita masukkan. AG adalah sebagai diagonal ruang, AC tadi diagonal bidang atau diagonal datarnya. Oke, tingginya ada CG, masukkan kembali. Oke, akan didapatkan. Ternyata panjang AG bukan merupakan bukan sisi panjang AG itu didapatkan adalah 4 kali 61, 244. 244 itu bukan merupakan akar bilangan sempurna, ya, bukan akar sempurna, sehingga bisa dituliskan 4 kali 61 itu adalah 244, ya, kita bagikan. Nah, ternyata itu adalah 4 itu merupakan akar istimewa, 2 pangkat 2 bisa kita keluarkan. 61 bukan akar istimewa, berarti tetap tertinggal di dalamnya. Jadi panjang AG adalah 2 akar 61 cm. Jadi pada bangun datar dan bangun ruang, jika pada bangun ruang, pada dasarnya harus menyelesaikan dulu pada bangun datarnya diagonalnya. Apabila sudah dapat atau sudah diketahui, maka akan bisa mencari diagonal ruangnya. Oke, akan kita lanjutkan. Oke, di sini ada segitiga. Contoh berikutnya ada sebuah segitiga PQR, siku-siku di Q. Kita buatkan gambarnya sedemikian. Panjang sisi siku-siku PQ adalah X cm, QR adalah 4 cm, dan panjang sisi miring PR adalah X ditambah 2. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Nah, pada segitiga itu digambarkan ternyata sisi miring atau hipotenusanya belum kita cari, belum didapatkan. Maka kita akan menggunakan kembali bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Masukkan.
Setelah sudah didapatkan sisi miring, dua sisi siku-siku tadi sudah diketahui, maka dengan mudah kita akan menghitung keliling segitiga PQR adalah menjumlahkan ketiga panjang sisi-sisinya. Maka akan didapatkan tadi dari yang diketahui, PQX-nya sudah kita dapat, kita masukkan, X-nya sudah ada, P-nya ada. Nah, itu menggunakan persamaan kuadrat. Oh, bukan, berarti penyelesaian aja bahwa itu adalah X pangkat 2. Oke, kita selesaikan. Kita sederhanakan dengan menggunakan menghilangkan atau menjumlahkan, mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Oke. Baiklah, kalau sudah didapatkan, maka kita bisa menghitung keliling segitiga PQR. Oke. Penerapan teorema Pitagoras pada soal cerita. Langkah-langkah yang perlu langkah-langkah penyelesaian soal tersebut adalah soal cerita, buatlah gambar atau sketsa berdasarkan soal cerita. Langkah-langkahnya. Yang kedua, isikan ukuran-ukuran yang diketahui dalam soal cerita. Oke, yang ketiga, gunakan rumus dengan tepat. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Selanjutnya, sebagai contoh di sini sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon, jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Berapa tinggi ujung atau tinggi tangga tersebut? Ilustrasi dari soal cerita tadi, kita buatlah gambar. Ada pohonnya, ada tangganya, ada jaraknya, akan dibentuk seperti ini. Tetap kita lihat dari hasil gambaran, ternyata kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Bahwa bunyi dari teorema Pitagoras kembali, ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Ini apabila dalam mengerjakan soal cerita. Jadi ingat langkah-langkah pada soal cerita, Ibu Widi ulang kembali. Untuk menerapkan teorema Pitagoras pada soal cerita, langkah-langkah yang perlu kita siapkan adalah buatlah gambar atau sketsa berdasarkan soal cerita. Kedua, isikan ukuran-ukuran yang diketahui dalam soal. Ketiga, gunakan rumus dengan tepat. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Oke, di sini banyak contoh soal. Contoh soal kedua, ketiga, kalian bisa baca dan nanti akan kalian coba dengan menggunakan soal yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah mempelajari perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus. Segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya adalah 30 derajat atau 60 derajat. Perhatikan di sini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama, dalam setiap segitiga siku-siku yang benar, dalam setiap segitiga siku-siku yang besar salah satu sudutnya 30 derajat, maka panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat adalah setengah sisi miring. Oke, setengah sisi miring. Oke, diperhatikan di situ gambar segitiga pada gambar di bawahnya. Selanjutnya, perbandingan antara panjang sisi di hadapan 30 derajat sisi miring dan sisi di hadapan 60 derajat adalah 1 dibanding 2 dibanding dengan akar 3. Atau AC dibanding BC dibanding AB adalah 1 dibanding 2 dibanding akar 3. Nah, nilai akar 3 itu kalau dalam bentuk desimal adalah senilai mendekati 1,73 dalam pembulatan 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Biasanya apabila 45 derajat berarti segitiga siku-siku ini istimewa karena dia sama kaki. Nah, sini ada gambarnya. Dalam segitiga siku-siku salah satu sudutnya 45 derajat, terdapat hubungan berikut. Perhatikan gambar. Karena sisinya sama, alas dan tingginya sama,
Maka pada gambar di samping perbandingan berikut adalah AB dibanding BC dibanding AC sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Karena besaran sudutnya yang berhadapan itu sama. 45 pada ujung bawah kaki bawah dan 45 pada kaki yang di atas. Oke. Sekarang adalah kita lihat. Ini adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Oke, diperhatikan perbandingannya adalah 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Oke. Demikian tadi adalah materi penutup dari teorema Pitagoras, yaitu yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghitung segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat, salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat, yang digunakan perbandingan-perbandingan yang ada. Untuk perbandingan, apabila salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat, besar perbandingannya adalah 1 dibanding 2 dibanding akar 3. Apabila dia sama, sudut salah satu sudutnya 45 derajat, yang satunya pun 45 derajat, maka perbandingan sudut-sudutnya adalah 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Demikianlah untuk materi teorema Pitagoras pada minggu kedua ini. Minggu ketiga kita akan ulangan harian mengenai teorema Pitagoras. Pada prinsipnya kesimpulan dari materi ini adalah bahwa bunyi teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Apapun nama titik sudutnya ataupun apapun nama panjang sisinya, tetap pada prinsipnya bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, yang terpanjang itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan apa satunya? 3M, ingat pesan ibu, cuci tangan, menjaga jarak, ya, hindari kerumunan. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tuh, sudah ada ya. Oke. Ini kamu, oh kotak bu,